Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radian Syara Ramadan dengan NIM 4444230054. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis kadar abu dan mineral dengan metode pengabuan kering. Pengertian kadar abu dan mineral. Kadar abu adalah jumlah sisa padat yang tertinggal setelah sebuah sampel dibakar pada suhu tinggi hingga semua bahan organik atau zat yang mudah menguap terbakar habis. Sementara mineral adalah zat-zat anorganik yang terkandung dalam sampel yang tidak dapat terbakar pada suhu pengabuan. Sisa ini tuh biasanya berupa mineral atau zat anorganik yang tidak terbakar gitu, seperti oksida logam, garam, dan senyawa mineral lainnya. Dan juga mineral ini juga adalah hal yang penting karena memberikan informasi tentang kandungan zat-zat yang tidak mudah rusak oleh proses pembakaran. Terus kemudian itu pentingnya analisis kadar abu dan mineral ini karena yang pertama itu menentukan kualitas bahan. Misalnya dalam bahan pangan, kadar abu yang terlalu tinggi bisa menunjukkan kontaminasi atau pengotor. Yang kemudian itu yang kedua, mengetahui kandungan mineral. Dalam industri itu biasanya kadar abu yang terlalu rendah itu biasanya diinginkan karena abu bisa menyebabkan kerak atau korosi. Yang kemudian itu terakhir tuh mengendalikan proses produksi. Jadi kadar abu ini juga memastikan bahan baku dan produk akhir sesuai standar. Prinsip analisis kadar abu didasarkan pada prinsip bahwa ketika sebuah sampel yang mengandung bahan organik dan anorganik dibakar pada suhu tinggi, semua bahan organik akan terbakar habis menjadi gas. Sementara bahan anorganik yaitu tidak terbakar dan tetap sebagai residu padat, yaitu abu gitu. Kadar abu juga mewakili kandungan mineral karena abu adalah sisa padat yang tidak terbakar yang terdiri dari senyawa anorganik atau mineral yang ada dalam sampel. Abu ini juga mempresentasikan senyawa secara langsung jumlah total kandungan mineral dan zat anorganik dalam sampel tersebut. Karena zat ini juga yang tidak hilang saat dibakar. Kemudian itu ada metode pengabuan kering. Metode pengabuan kering adalah metode analisis yang digunakan untuk menentukan kadar abu dalam sampel dengan cara membakar sampel tersebut pada suhu tinggi di dalam alat yang disebut mulva furnace. Pembakaran ini bertujuan untuk menghilangkan semua bahan organik dan sisa dan zat mudah menguap, sehingga yang tersisa hanyalah sisa anorganik berupa abu. Prinsip pengabuan kering yang pertama itu prinsipnya itu yang pertama, pemanasan sampel di suhu tinggi sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius. Jadi sampel dipanaskan secara perlahan dan kemudian pada suhu tinggi. Di suhu tinggi di dalam furnace, di dalam furnace gitu kan. Pada beberapa jam sehingga senyawa akan menguap. Senyawa organik akan menguap. Yang kemudian itu ada pembentukan abu. Setelah semua bahan organik menguap, hanya tersisa bahan organik yang tidak bisa terbakar, yaitu abu, yang merupakan campuran mineral dan oksida logam, garam, dan komponen mineral lain. Kemudian itu terakhir penimbangan. Setelah proses pembakaran dan penentuan abuan, abu yang tersisa ditimbang untuk mendapatkan nilai kadar abu dan biasanya itu dalam bentuk persen. Kemudian itu langkah-langkah pengabuan kering itu yang pertama, siapkan crucible atau wadah khusus untuk membakar. Kemudian timbang secara teliti untuk mendapatkan berat awalnya. Berat awal crucible wajib diketahui agar untuk mendapatkan hasil akhir nanti. Kemudian tuh timbang sampel yang akan dianalisis. Dan kemudian sampel tersebut dimasukkan ke dalam crucible. Dan ini yang ketiga ini proses yang utamanya ya. Jadi crucible berisi sampel dimasukkan ke dalam mulva furnace, dipanaskan pada suhu antara 500 hingga 600 derajat Celcius selama kurang lebih 2 sampai 4 jam. Dan kemudian dilanjutkan ke yang keempat. Setelah pembakaran selesai, crucible berserta abu dan
kerak kibal beserta abu yang tersisa didinginkan di dalam desikator gitu. Hal ini bertujuan agar untuk mencegah penyerapan kelembaban dari udara yang dapat memengaruhi hasil penimbangan. Yang terakhir itu adalah kerak kibal dengan abu ditimbang kembali untuk mendapatkan berat akhir. Setelah cukup dingin di dalam desikator itu, kerak kibal ditimbang gitu dengan membandingkan berat awal sampel dan berat abu yang tersisa. Didapatkan hasil kadar abu dalam sampel menggunakan rumus yang sudah diperhitung, rumus yang sudah disediakan. Kelebihan dan kekurangan dari metode pengabuan kering ini. Kelebihan yang pertama pada metode pengabuan kering ini itu metode yang sederhana. Jadi dapat metode yang sederhana ini membuat seluruh, mungkin tidak seluruh laboratorium, banyak laboratorium yang bisa menggunakan tanpa perlu alat yang terlalu rumit. Jadi bisa dilakukan oleh umum. Yang kemudian itu waktu pembakaran yang lebih cepat. Jadi seperti yang diketahui ya, pembakaran pengabuan kering ini memerlukan waktu sekitar 2-4 jam. Yang mungkin jika dibandingkan dengan jenis pengabuan basah atau lainnya itu mungkin ya waktunya lebih lama. Dan yang terakhir itu tidak perlu memerlukan bahan kimia tambahan. Bahan kimia ini kadangkali membuat resiko kontaminasi pada sampel, terutama sampel yang rendah gitu. Dan sehingga hasilnya ini biasanya hasilnya itu lebih, kadar abu metode ini tuh biasanya mendapatkan hasil yang cukup akurat gitu untuk menentukan total kandungan mineral dalam sampel. Nah, kemudian adapun kekurangannya itu tidak mengetahui jenis mineral yang terkandung pada sampel. Jadi kekurangan dari metode ini juga tidak hanya memberikan informasi tentang jumlah total mineral tanpa mengidentifikasi jenis-jenis mineral yang terkandung dalam sampel. Dan kemudian yang kedua itu tidak cocok untuk semua sampel. Beberapa senyawa mineral yang mudah menguap pada suhu tinggi bisa hilang selama proses pembakaran, sehingga kadar abu yang diperoleh bisa sedikit kurang akurat. Metode ini juga kurang cocok untuk sampah yang mudah menguap atau yang dapat terdegradasi menjadi zat lain pada suhu tinggi. Kesimpulannya, analisis kadar abu menggunakan metode pengabuan kering merupakan cara efektif untuk menentukan kandungan mineral dalam sampel dengan membakar bahan organik pada suhu tinggi hingga tersisa abu sebagai bahan anorganik. Metode ini sederhana, cepat, dan tidak memerlukan bahan kimia tambahan, sehingga cocok untuk beberapa jenis sampel. Namun, metode ini hanya mengukur total kadar abu tanpa dapat mengidentifikasi jenis sampel secara spesifik dan tidak cocok untuk semua jenis sampel. Terima kasih, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.